Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniati, NIM 2100232, Prodi Administrasi Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil ringkasan saya. Materi pertama tentang pengantar kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wirausaha. Dalam bahasa Indonesia, wirausaha merupakan gabungan dari wira yang artinya gagah, berani, perkasa, dan usaha yang berarti bisnis. Pengertian kewirausahaan adalah ilmu atau konsep tentang menjadi seseorang yang berani dalam membangun bisnis. Wirausahawan adalah seseorang yang mempunyai sikap mental wira swasta. Kewirausahaan merupakan sebuah ilmu seni dan keterampilan untuk mengelola semua keterbatasan sumber daya, informasi, dan daya yang ada guna mempertahankan hidup, mencari nafkah, atau meraih posisi puncak dalam karir. Swasta adalah seseorang yang modal utamanya adalah keterampilannya yang dilandasi sikap optimis, kreatif, dan melakukan usaha berdasarkan suatu perhitungan dan perencanaan yang tepat. Wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan, yaitu keberanian, mengambil risiko, keutamaan, kreativitas, dan keteladanan dalam menangani usaha atau perusahaan dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri. Perusahaan atau entrepreneurship adalah sebuah topik yang sangat menarik untuk dianalisis dan didiskusikan, telah diperkenankan oleh para ahli ekonomi pada abad ke-18 dan semakin populer pada abad ke-19. Unsur kewirausahaan ada 3. Yang pertama, unsur kognitif. Unsur kognitif meliputi pengetahuan, daya pikir, kepandaian, dan intelektual. Yang kedua, unsur psikomotorik. Unsur psikomotorik meliputi keterampilan dan daya inisiatif. Daya ini dapat mencirikan seseorang untuk bersifat malas atau rajin. Unsur intuitif. Kewaspadaan atau daya intuitif lebih dikenal dengan feeling. Seseorang terhadap sesuatu, apakah akan meraih sukses atau tidak, apakah suatu produk akan laku di pasaran, apakah keputusan ini harus diambil ataukah tidak. Fungsi kewirausahaan ada 2. Yang pertama, fungsi makro. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa, menciptakan kemakmuran rakyat, peretaan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Yang kedua, fungsi mikro. Secara mikro, peran wirausahaan adalah penanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk usaha-usaha yang baru. Peran wirausaha ada 5. Yang pertama, wirausaha mengurangi pengangguran. Yang kedua, wirausaha berusaha mengurangi ketegangan sosial. Yang ketiga, wirausaha berusaha meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat di lingkungannya. Yang keempat, wirausaha berusaha memajukan perekonomian suatu bangsa dan negara. Yang kelima, wirausaha berusaha memperkecil sifat ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Sifat wirausaha juga ada 5. Yang pertama, memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. Yang kedua, selalu berusaha untuk berprestasi. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengambil risiko. Yang keempat, memiliki inovasi kreativitas tinggi. Yang kelima, bertingkah laku sebagai pemimpin. Kewirausahaan menciptakan lapangan pekerjaan, berarti membuka pintu kehidupan untuk orang lain, membuka cahaya baru bagi sebuah keluarga yang sedang diliputi masalah ekonomi, juga berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Maka tidak berlebihan apabila Zimmerer dan Scarborough 2002 menyebut seseorang pencipta kerja atau seorang wirausahaan sebagai seorang pahlawan. Sangat disayangkan apabila seseorang sarjana yang sangat diharapkan banyak orang untuk menjadi seorang pahlawan, tetapi tidak bisa merealisasikannya. Bahkan lebih buruk lagi, bukannya menjadi pahlawan dalam menciptakan lapangan kerja, namun justru menjadi pengangguran. Hal ini terjadi salah satunya adalah karena selama kuliah tidak mendapatkan pengajaran mengenai kewirausahaan, sehingga tidak tumbuh sebuah kesadaran bahwa kewirausahaan adalah penting. Oleh sebab itu, universitas memiliki peran penting. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.